Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Kamar, NIM J1A118142. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum dasar gizi tentang antropometri dan survei konsumsi makanan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa-apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini. Nah, yang pertama antropometri, kedua food recall 24 jam, ketiga semi food frequency questionnaire. Nah, kita melangkah pada pembahasan pertama, yaitu antropometri. Antropometri berasal dari dua kata, yaitu anthropos dan metros. Anthropos artinya tubuh, sedangkan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran tubuh. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter yang dimaksud adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar panggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Nah, secara umum antropometri digunakan untuk melihat ketidaksinambungan asupan protein dan energi. Ketidaksinambungan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan kedua, yaitu food recall 24 jam. Food recall 24 jam konsumsi gizi merupakan suatu metode yang paling banyak digunakan dalam survei konsumsi gizi. Hal ini dikarenakan metode ini cukup akurat, cepat pelaksanaan, murah, mudah, dan tidak memerlukan peralatan yang mahal atau rumit. Meskipun demikian, diperlukan orang yang ahli untuk dapat melakukannya, karena metode food recall 24 jam sangat mengandalkan ingatan responden. Di samping itu, diperlukan ketetapan penyampaian ukuran rumah tangga dari pangan yang telah dikonsumsi oleh responden saat ketetapan pewawancara untuk menggali semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden beserta ukuran rumah tangga. Nah, prinsip dari metode food recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini, responden disuruh menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu, termasuk cara memasak dan merek makanan bila dibeli dalam bentuk kemasan. Nah, karena pada saat survei si responden sementara puasa dan pada masa bulan Ramadan, sehingga kami menanyakan makanan dan minuman apa saja yang dikonsumsi pada saat mereka sahur dan berbuka. Nah, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan yang ketiga, yaitu semi food frequency questionnaire. Nah, tujuan metode ini adalah untuk memperoleh data tentang frekuensi konsumsi bahan makanan atau makanan jadi pada waktu yang lalu. Nah, kuesioner ini terdiri dari daftar bahan makanan dan frekuensi makanan. Cara ini merekam tentang berapa kali konsumsi bahan makanan sehari, seminggu, sebulan, atau waktu tertentu. Nah, metode food frequency berbeda dengan semi kuantitatif. Metode food frequency tidak dilakukan standar ukuran porsi yang digunakan, hanya frekuensi beberapa sering responden memakan makanan tersebut dan tidak dilakukan penimbangan ukuran porsinya. Sedangkan metode semi kuantitatif yaitu suatu penelitian menerangkan hubungan antar nutrisi dan asupan makanan. Semi kuantitatif memberikan gambaran ukuran porsi 20 yang dimakan seseorang dan frekuensi makan dalam waktu tahun, bulan, minggu, dan hari makan yang dimakan oleh responden, serta memberikan gambaran ukuran yang dimakan oleh responden dalam bentuk besar, sedang, dan kecil. Nah, sedangkan alat dan bahan yang digunakan dalam pengukuran
Antropometri yaitu mikrotois, timbangan, pita lila, pita meteran, alat tulis. Nah, sedangkan Futurical dan Semi FFQ yaitu alat tulis, buku bahan panduan. Nah, sedangkan bahannya yaitu formulir kuesioner. Nah, tata cara penimbangan atau prosedur penimbangan yaitu: 1. Posisikan pasien di atas timbangan, geser bandul sesuai berat pasien sampai posisi jarum seimbang. 3. Perhatikan posisi kaki pasien tetap di tengah alat timbangan, tidak menumpu pada salah satu kaki, sikap tenang, dan kepala tidak menunduk. 4. Baca dan catat berat badan pada status. 5. Meminta pasien turun dari alat timbangan. Sedangkan prosedur pengukuran tinggi badan yaitu meminta pasien melepaskan alas kaki, topi, dan aksesoris lain yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Pastikan alat geser pada posisi atas. Pasien diminta berdiri tegak persis di bawah alat geser. 4. Posisi kepala dan bahu bagian belakang, pantat, betis, dan tumit menempel pada dinding tempat mikrotois dipasang. 5. Pandangan lurus ke depan. 6. Gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala pasien. 7. Baca angka. 8. Catat hasil yang telah diukur. Nah, sedangkan pengukuran indeks massa tubuh yaitu rumusnya indeks massa tubuh sama dengan berat badan dalam kilogram bagi tinggi badan kuadrat dalam sentimeter. Sedangkan prosedur pengukuran lila yaitu: tentukan posisi pangkal bahu. 2. Tentukan posisi ujung sikut dengan cara sikut dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. 3. Tentukan titik tengah. 4. Lingkarkan pita lila. 5. Masukkan ujung pita di lubang yang ada pada pita lila. 6. Pita ditarik dengan perlahan. 7. Baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita lila. Sedangkan untuk mengetahui konsumsi makanan apa saja baik Futurical maupun Semi food frequency, yaitu dengan cara mewawancarai responden makanan apa saja yang dikonsumsi selama 24 jam dan berapa jumlah makanan yang dikonsumsi selama itu, agar kita dapat mengetahui berapa jumlah Futurical dan Semi food frequency. Nah, itulah hasil pemaparan materi dari saya tentang antropometri dan survei konsumsi makanan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.